Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup. Kembali di pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dalam rangka HUT gereja kita di bulan Oktober ini. Dalam Kisah Rasul pasal 15, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tema gereja kita di bulan Oktober ini adalah gereja yang hidup. Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41 menjadi perenungan kita kembali. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan antara Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat di situ. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Kembali dalam perenungan kita di pagi hari ini, kembali kita membaca bagaimana ada situasi kondisi yang tidak ideal. Ada situasi kondisi yang sama sekali tidak diharapkan, yaitu berbicara tentang perselisihan. Dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, di ayat yang ke-39 dikatakan hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Jadi sama seperti yang kita lihat dan kita renungkan bahwa memang Rasul Paulus di sini merasa kecewa ya dengan apa yang sudah dilakukan atau sikap dari Yohanes Markus. Ya, bagaimana Yohanes Markus di ayat yang ke-38 meninggalkan pelayanan, tidak menyelesaikan pelayanannya, membuat Paulus kecewa di sana. Tetapi yang menarik yang dapat kita renungkan di pagi hari ini sebagai bagian dari gereja yang hidup, bicara tentang perselisihan itu pasti ada. Bicara tentang persoalan di dalam gereja itu pasti ada. Perbedaan pendapat di dalam gereja itu pasti ada. Di dalam majelis, di dalam kepengurusan, pasti ada yang namanya perselisihan. Pasti ada yang namanya persoalan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana respon dari kedua hamba Tuhan ini. Baik itu Paulus maupun Barnabas. Meskipun mereka berselisih, tetapi mereka tetap menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Artinya, meskipun mereka sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan, tetapi mereka tetap menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka. Mereka tahu bahwa perselisihan ini bukan hal yang besar, bukan hal yang harus dipendam, bukan hal yang harus menjadi batu sandungan, bukan menjadi hal yang membuat pelayanan berhenti. Karena ada hal yang jauh lebih besar dari hanya sekedar perselisihan, yaitu menyelesaikan misi yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, menyelesaikan amanat agung untuk memenangkan dan membawa jiwa kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Barnabas tetap membawa Markus dan berlayar ke Siprus, dan juga Paulus membawa Silas untuk melayani. Wah, sungguh luar biasa. Bagaimana kehidupan kita seharusnya mencontoh kedua rasul ini. Jangan sampai persoalan, masalah, perselisihan membuat rencana besar Tuhan itu terganggu, membuat rencana besar Tuhan itu terhenti. Tetapi menarik juga bahwa saya kira percaya kedewasaan iman dari Paulus dan Barnabas tidak membuat perselisihan yang tajam ini terus berlangsung. Ya, tetapi mungkin mereka menyelesaikannya selesai, punya pendapat masing-masing, punya pandangan masing-masing, ya sudah. Tetapi yang penting adalah pekerjaan Tuhan harus diselesaikan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita sebagai bagian dari gereja yang hidup, bagaimana kita harus terus melayani apapun situasi kondisi yang kita alami. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami bagian dari gereja yang bagian dari gereja yang hidup, bagaimana kami harus bersikap. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ada masalah, mungkin ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, tetapi kami mau nama Tuhan tetap dipermuliakan, nama Tuhan tetap ditinggikan, dan kami menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kami. Dan tidak ada beban, tidak ada hal-hal yang merintangi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, berkati apa yang kami kerjakan, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.